Gini. Oke, baik. Izin teman-teman, nama saya Ayu Cornelia. Saya dulu adalah seorang marketing communication atau public relations di Hotel Hyatt ya, Hyatt Regency Yogyakarta. Kemudian saya dulu juga seorang penyiar ya, radio dan juga televisi di Jogja. Mungkin kalau teman-teman pernah melihat Jogja TV ya, kemudian juga TVRI Yogyakarta, kemudian juga di beberapa radio ya, saya pernah di Radio Rakosa, kalau sekarang jadi Fox Radio, kemudian juga di Radio Petra FM ya. Oke, untuk pendidikan saya, S3 saya di pariwisata, fokusnya di marketing ya, tourism marketing. Namun saya di Jogja ini juga dari Indonesia ya, alhamdulillah puji Tuhan, sering sekali menjadi pembicara untuk terkait dengan expertise yang berikut ini ya. Mungkin teman-teman bisa baca. Ini beberapa expertise saya yang saya harapkan nanti kalau teman-teman ingin bertanya lebih lanjut, feel free ya. Tadi nomor WhatsApp saya sudah saya cantumkan di sini 0818251382. Ini adalah Instagram saya. Feel free untuk kita bisa komunikasi lebih lanjut. Oke. Expertise saya di MC, moderator, kemudian juga komunikasi terapeutik, yaitu untuk teman-teman kedokteran, teman-teman medis, kemudian customer service, corporate secretary, corporate culture, komunikasi, kemudian handling complaint, public relations, public speaking tentunya yang akan kita pelajari dan juga service excellence ya. Nanti bisa dibaca sendiri di Google, bisa kepo-kepo sendiri siapa sih Bu Ayu gitu ya. Oke, saya mau nanya dulu nih dari sekian, siapa yang udah pernah jadi MC? Silakan raise hand. Udah pernah jadi pembawa acara atau moderator? Ada? Boleh silakan bisa tekan actionnya di raise hand. Oh, Mbak Diah ya. Oke. Mbak Diah, boleh tolong dibuka mikrofonnya. Mbak Diah pengalamannya MC di mana saja atau kalau tidak pengalaman MC terakhir di mana dan apa yang menarik yang Anda pelajari? Atau ketika Anda menjadi MC itu apa sih yang menarik buat Anda gitu? Silakan Mbak Diah. Oke, Bu Ayu izin, suara saya sudah masuk. Sudah. Oke, baik. Sampai saat ini saya sudah pernah menguasai MC itu pernah diamanahi di Kabupaten Ibu. Seremonial Bupati Wonogiri dan Wakil Bupati Wonogiri. Nah, saat itu momen yang sampai saat ini saya masih kenang itu adalah saya bisa menguasai para audiens dalam artian kan audiennya nggak yang biasa ya Bu ya, para pejabat kayak gitu. Jadi kayak yang suatu apa ya Bu istimewa kayak gitu pertama kalinya. Suatu yang Dan istimewa. ya pastinya Terus? deg-degan pasti ada. Terus ya takut kayak semisal nggak bisa maksimal kayak gitu Bu. Tapi alhamdulillah lancar-lancar aja sih Bu kayak gitu. Oke. Jadi udah takut dulu ya dia ya. Padahal Tapi seharusnya kalau diusahakan kenapa? percaya diri kayak Iya, gitu Bu. jadi salah satu kunci keberhasilan public speaking itu yang pertama, yang paling penting itu adalah positive mindset. Ya, jadi kalau teman-teman positive mindset, maka Anda akan bisa berkomunikasi dengan siapapun dengan sangat lancar. Tapi kalau Anda udah takut dulu, Anda udah khawatir dulu, udah pikir negatif dulu, maka itu yang terjadi akan jadi grogi ya, atau jadi tidak lancar dalam berkomunikasi dan lain sebagainya. Oke, makasih dia. Moga-moga Ibu. besok udah Siap lebih pede Ibu. ya, nggak boleh Iya, siap. mikir apa namanya Mohon ilmunya overthinking ya, siap. overthinking, kemudian juga insecure. Nah itu penyakit-penyakit yang tidak boleh ada di dalam diri kalian, gitu ya. Oke, kemudian ada lagi yang lain mungkin yang pernah jadi MC? Oke, moderator atau pembicara? Enggak ya, baru dia aja. Oke, enggak apa-apa. Coba saya tanya Mbak Novia Ratnaning Tias, boleh tolong dibuka mikrofonnya. Kalau menurut Anda, public speaking itu apa sih? Kemudian karakter apa yang harus dimiliki?
Silakan, Mbak. Ibu, maaf. Tadi apa? Terputus-putus, sinyal saya jelek. Oke, nggak apa-apa. Public speaking itu apa sih? Kemudian karakter apa yang harus dimiliki? Jadi, menurut saya, public speaking itu sebuah seni atau kemampuan berbicara di depan publik. Terus karakter yang harus dimiliki itu karakter seseorang yang percaya diri dan pandai berbicara. Oke, sekarang silakan semua ditulis di chat. Karakter public speaker itu apa ya? Ya, silakan saya beri waktu 5 menit. Silakan semua berlomba-lomba menulis di chat. Kita percaya diri, good kita. Yang lain. Ayo, masa cuma kita? Nah, Fatimah, percaya diri, mampu beradaptasi dengan cepat. Oke, dia. Ayu, oke, penyesuaian audiens. Alfa Putri, komunikasi antusias. Sabila menguasai audiens. Asik, oke, menguasai komunikasi. Kemampuan menyampaikan pesan dengan jelas, berani berbicara depan umum, interaktif, good. Interaksi dengan audiens, empati, memahami audiens, mampu menyampaikan ide, gagasan, hasil. Apalagi yang lain? Komunikatif. Nah, sekarang kalau kalian sudah menulis karakter public speaking itu apa, coba sekarang kalian menulis kelemahan dalam diri kalian itu apa sih? Ketika mau berbicara itu apa? Misalnya tadi kayak disampaikan takut gitu ya. Ya, sekarang selanjutnya adalah tolong tuliskan kelemahan. Oke, good. Sekarang saya akan putarkan video dulu sebelum saya masuk ke materi. Sudah dilihat ya? Sudah kelihatan? Ada tulisan kok bisa? Sudah, Udah, Bu. Ibu. Udah. Ya, baik. Kita akan saksikan dulu 3 menit 42 detik videonya. Nanti saya akan bertanya beberapa apa yang kalian tangkap dari video ini ya. Mau itu di depan kelas, di rapat kepanitiaan, ataupun di lomba pidato waktu 17-an, ngomong di depan umum selalu jadi monster yang mengerikan. Kalau udah gini, badan jadi gemeteran, jantung rasanya berdegup nggak karuan, keringet bercucuran, pandangan tiba-tiba menghilang, bahkan sampai pingsan. Survei pun bilang, kalau ngomong di depan umum itu adalah hal yang paling ditakutin manusia. Lebih serem daripada ketinggian, serangga, dan atau kegelapan. Dan ketakutan yang satu ini pun punya namanya sendiri. Glossophobia. Oke. Tapi pertanyaannya, kenapa ngomong di depan umum itu begitu menakutkan?
Faktanya, ngomong depan umum jadi serem karena kita nggak mau kelihatan salah dan kelihatan jelek, yang akibatnya jadi dijauhin orang-orang. Ya, rasa takut salah itu ngaktifin bagian di otak yang sama kayak bagian yang aktif waktu kita cedera. Rasa sakit ini emang warisan nenek moyang kita yang saking susahnya bertahan hidup, dijauhin orang itu sama dengan kematian. Dan gak cuma itu, berada di depan panggung juga ternyata ngaktifin sistem saraf yang sama kayak waktu kita lagi dikejar bahaya. Dan itulah kenapa tekanan darah kita naik dan bikin jadi keringetan. Otak kita jadi kekurangan oksigen, ngebuat napas kita makin sering, dan sistem pencernaan berhenti. Sakit perut pun datang. Ibarat udah jatuh, ketimpa tangga. Udah gitu diketawain sama anak tetangga. Sungguh mengerikan. Tapi kalau begitu, ada nggak sih cara untuk ngilangin rasa gugup ini? Satu hal yang mesti kita pahami duluan adalah gugup di depan itu dialamin semua orang. Bahkan para legenda dan orang-orang sukses pun selalu ngalaminnya juga. Makanya sekarang coba lihat semua ini dari sudut pandang yang berbeda. Kabar baiknya, kemungkinan besar orang lain nggak menghakimi kita sejahat yang kita kira. Bahkan faktanya, kemungkinan mereka akan lebih sering mikirin dirinya sendiri dan gak punya waktu buat mikirin kita. Oke, sekarang coba kita belajar untuk nggak lari dari ketakutan, tapi justru berani menghadapinya. Gampangnya, harus selalu ingat kalau gugup itu perasaan yang alami dan gak bisa kita kontrol. Makanya cara menghadapinya adalah fokus ke sesuatu yang bisa kita atur. Latihan lah. Latihan di lingkungan yang mirip sama apa yang akan kita hadapi di keadaan sebenarnya. Latih bikin kita terbiasa dan bisa ngurangin kecemasan kita nantinya. Mungkin otak kita udah terbiasa dengan nganggep ngomong depan umum jadi kayak dikejar binatang buas. Tapi nyatanya, kita semua, mau nggak mau, suatu saat bakal ngomong di depan banyak orang. Apapun profesi atau pekerjaan kita nantinya. Kalau udah gitu, pilihannya ada dua. Lari ketakutan atau tarik napas dalam-dalam, tenangkan diri, lalu maju dan bicara lantang di depan orang-orang. Dan seperti biasa, terima kasih. Oke, terima kasih ya. Tadi udah pada sharing kelemahannya apa dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya pun ingin bercerita bahwa saya dulu juga orang yang introvert. Siapa yang di sini merasa kalian introvert? Nggak berani ketemu orang, bukan nggak berani sih. Kalau ngomong sama orang tuh kayak energinya habis gitu. Atau males. Ada yang kayak gitu? Boleh reset? Sabila? Sabila, ya. Kamu introvert. Sebenarnya kayak di satu waktu aja sih Bu, kayak nggak selalu. Cuman terkadang saya tuh ngerasa capek aja kalau harus berinteraksi dengan banyak orang gitu. Tapi di lain waktu juga kadang saya ngerasa happy. Oke, ya, baik. Nah, kalau yang sudah memang ekstrovert, itu akan lebih mudah untuk melakukan public speaking, ya. Jadi ada orang yang IQ-nya tinggi banget ya. Namanya IQ itu adalah intellectual quotient atau IQ. Kemudian kalau EQ itu adalah nah, orang-orang yang IQ-nya tinggi itu biasanya identik dengan hard skill, ya. Jadi kalau teman-teman lihat teman-teman kalian yang di Fakultas Teknik, kedokteran, ya, itu IQ-nya pasti bagus. Ya, mereka termasuk saya gitu ya. Saya IQ-nya biasa-biasa aja gitu ya. Tetapi ternyata karena kita itu IQ-nya biasa-biasa aja, maka kita harus lebih meningkatkan di sisi IQ-nya, EQ. Ya, jadi kita harus meningkatkan kecerdasan emosi kita atau soft skill. Ya, ada yang tahu contoh soft skill apa?
Apa contoh soft skill? Ada yang tahu? Soft skill adalah good Fatima, problem solving. Jadi kalau kalian lagi ada masalah dengan pacar, ya, habis putus pacaran, jangan terus nangis, penderita gitu ya. Tapi coba kalian lihat, mungkin ada sesuatu yang membuat kalian bisa lebih sabar, atau ada yang bagus di mana kalian bisa fokus menyelesaikan studi kalian, ya. Itu problem solving. Ada lagi yang lain soft skill itu apa? Ada yang bisa? Leadership, good. Time management, very good. Ya. Jadi kalian tahu, oh nanti kita kuliah sampai jam berapa? 2, 2:04 atau jam 2:30 ya kira-kira. Nah, jadi setelah itu apa yang mau kalian lakukan? Mau mengerjakan apa? Mau mencari buku, membaca buku, merekap kuliah, dan lain sebagainya ya. Jadi kita harus punya time management yang baik. Oke, good. Nanti kita lanjutkan diskusinya ya. Kita ke materi tentang public speaking. Tadi sudah saya share ke Mbak Farah belum ya? Kok lupa? Kalau belum saya share di sini ya Mbak ya. Belum, Ibu. Belum ya? Oke, itu sudah saya share ya. Teman-teman bisa membuka dari filenya. Oke, dari sini belajar bahwa yang namanya public speaking dalam bentuk apapun itu, baik itu formal ataupun informal, harus dimulai pertama dari positive mindset. Ya, positive mindset adalah kalian yang mencoba melihat semua negativity dari perspektif yang positif, ya, membuat kalian lebih sabar, membuat kalian lebih tekun dan lain sebagainya. Itu adalah positive mindset. Nah, sini kita belajar tadi ada beberapa kendala yang teman-teman alami ya, misalnya kayak tadi tidak pede, kemudian belibet dan lain sebagainya ya. Itu juga kadang membuat public speaking-nya tidak bisa lancar. Kuncinya apa yang bisa dilakukan? Ya, yang pertama adalah kita harus ada empati. Ada yang tahu resep komunikasi 5W1H? 5W plus 1H. Ada yang bisa sharing 5W1H apa? Nggak ada yang tahu 5W1H apa? Ya, jadi why, what, who, when, where, how. Jadi kita mulai dulu. Kenapa sih kok kita harus melakukan public speaking? Ya, kayak contoh ketika saya dihubungi oleh Pak Antus untuk mengajar teman-teman, berarti aspek who-nya itu adalah mahasiswa administrasi perkantoran UNY. Ya kan? What, who, kemudian when, kapan, where, di mana, dan how. Caranya bagaimana? Itu harus terus dapat kita komunikasikan dengan baik kepada lawan bicara kita. Empati adalah kemampuan seseorang untuk memahami orang lain dengan memposisikan diri sebagai orang lain tersebut ya, atau mampu untuk bisa merespon keinginan orang lain yang tidak terucap secara lisan. Itu adalah empati. Selanjutnya kita bicara terkait dengan self image ya, verbal, vokal dan juga visual. Misalnya ketika teman-teman harus menjadi MC ya, harus jadi pembawa acara, berarti penampilan teman-teman juga dijaga yang baik ya. Performance kualitasnya, pakaiannya, kemudian juga suaranya. Kemudian juga nanti mungkin kapan-kapan kita bisa belajar lebih dalam lagi tentang MC, harus ada cue card ya, tulisan apa namanya? Tulisan rundown acara dan lain sebagainya ya. Jadi you never get a second chance to make great first impression. Selanjutnya kita bicara terkait dengan visual, itu adalah 55% ya.
kemudian vokal itu 38%, dan verbal itu 7%. Jadi kita harus tahu betul ketika kita menjadi public speaker atau kita berbicara itu visual kita itu benar-benar dilihat ya. Beda lagi ketika misalnya teman-teman bekerja sebagai call center ya, jadi cuma suara aja yang didengarkan. Itu pun juga membutuhkan keahlian tertentu di dalam teman-teman berbicara. Jadi visual itu sangat dominan ya, 55% sendiri. Nah, ini contoh visual yang dilihat oleh orang ya. Tinggi badan, kemudian juga berat badan, bentuk wajah, kemudian juga bentuk tubuh, bentuk kaki dan lain sebagainya. Itu walaupun untuk teman-teman yang nyun sewu mengagem hijab ya, itu tidak terlihat gitu ya kalau untuk bentuk kaki dan lain sebagainya. Tetapi hal-hal seperti ini menjadi salah satu yang diperhatikan oleh orang ya. Oke, selanjutnya adalah dynamic appearance ya, penampilan yang dinamis. Yang pertama adalah ekspresi diri. Jadi teman-teman harus ekspresi ya, pancaran mata ketika berbicara, suara, gaya bicara, cara mendengarkan, sikap tubuh, bahasa tubuh dan cara berjalan. Oke. Dia tadi mana? Dia, halo? Yang Ya, tadi Bu. MC siapa? Dia kan ya? Oke. Ya, Ibu Laras. Ah, ah, ah. Boleh kamu kasih contoh ketika kamu jadi MC di mana tadi? Wonogiri tadi? Pembukaannya aja. Pembukaannya aja ya, Bu ya. Ya. Oke. Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, Bapak Bupati Wonogiri beserta jajaran. Yang kami hormati, para tamu undangan yang berbahagia, serta hadirin sekalian yang kami banggakan. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat hadir bersama dalam acara Sesarehan Bupati Wonogiri dengan tema Bersama Membangun Wonogiri yang Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing. Seperti itu, Bu. Oke. Berarti apa yang kamu lakukan untuk dirimu sendiri supaya kamu pede? Intinya yakin, Bu. Yakin, iya. Yakin, kemudian harus melatih suara, ya, tatap mata, Betul, Ibu. kontak mata, Olah dan lain vokal. sebagainya. Iya, olah Yes. vokal. Itu sangat penting ya, teman-teman, untuk public speaking. Selanjutnya kita bicara terkait dengan the power of body language ya, postur. Sikap tubuh ketika seorang berada dalam situasi tertentu ya, seperti ketika sedang menunggu, berbicara, duduk, dan mengamati. Kemudian juga gestur ya, aksi tubuh yang terlihat ketika mengkomunikasikan pesan tertentu ya. Jadi bahasa tubuhnya juga dikelola seperti itu. Kemudian juga ekspresi merupakan hasil dari satu atau lebih gerakan otot pada wajah yang dapat menyampaikan emosi dari seorang kepada orang yang mengamatinya. Non-verbal language itu jelas ya diperhatikan oleh orang yang melihat Anda ya, misalnya kayak orang begini, kemudian juga begini ya, atau sarangeo. Sekarang kalau foto kan masih gitu ya. Nah, itu kan sebetulnya adalah bagian daripada kemampuan komunikasi nonverbal. Untuk visual itu juga diperhatikan gestur ya. Gestur. Jadi ketika ini sayangnya kita ketemu online ya. Moga-moga kapan-kapan kita bisa ketemu offline sehingga teman-teman bisa melihat saya juga bisa melihat teman-teman secara keseluruhan. Jadi gestur itu penggunaan tangan, kemudian juga postur itu postur kita ketika berdiri, kemudian kontak mata ya ketika kita berbicara dengan masyarakat dengan audiens itu kontak mata harus terus dijaga dan facial expression ya ekspresi wajah harus selalu happy ketika berbicara. Kemudian kita di sini juga berbicara terkait dengan nonverbal communication ya, komunikasi bahasa ketika kita berbicara. Jadi cara ways of talking-nya, body contact ketika berjabat tangan, kemudian juga postur, ekspresi wajah, kemudian juga appearance, penampilan, kedekatan kita satu sama lain, kemudian juga mata ya, head movement itu untuk
kepala mengangguk dan lain sebagainya itu sangat penting untuk ketika kita sedang berbicara. Oke, selanjutnya adalah untuk gestur ya. Itu kita harus tegak namun fleksibel menghadap ke arah audiens. Kemudian juga kita bicara di sini terkait dengan menyandar atau bersidekap gitu ya. Kalau orang bule itu karena mereka tinggi besar, maka kadang-kadang mereka eh, apa namanya istilahnya kalau bahasa Jawa menenteng gitu ya. Gitu ya. Nah, itu sebetulnya kita nggak bisa bilang bahwa itu tidak sopan gitu ya, karena di kebudayaan di sana mereka seperti itu gitu. Jadi ketika kita komunikasi itu juga harus tahu latar belakang si pembicara ya. Kemudian juga apa yang membuat dia bisa seperti itu? Oh, pengalaman hidupnya, oh pengalaman kerjanya, dan dia bisa berhasil seperti sekarang, seperti itu. Selanjutnya posisi tangan ya. Pria itu memegang tangan. Seperti itu kira-kira kalau wanita seperti itu juga. Jadi teman-teman bisa melihat di layar ya. Untuk laki-laki buka kakinya sebesar ini. Mungkin kalau perempuan ini selalu membiasakan untuk membuat jamnya 11:05 gitu ya. 11:05 kakinya gitu ya. Itu posisi untuk ketika sedang berfoto seperti itu. Untuk sikap tubuh, nah ini penting teman-teman besok yang mau kerja di bank ya atau di perhotelan itu ketika teman-teman bekerja itu harus maju ke depan. Yaitu namanya saya tulis di chat ya. Forward lean. Ya, jadi forward lean itu duduk agak ke depan. Kalau backward lean, nah itu duduk agak ke belakang, ya. Jadi kalau teman-teman besok bekerja di dunia perbankan, di perhotelan, bahkan di bisnis secara keseluruhan, Anda harus agak maju gitu ya, untuk menunjukkan bahwa Anda menghormati orang yang Anda ajak bicara. Kemudian sikap tubuh yang baik, yang pertama harus membuat Anda tampil gagah dan menarik, membuat Anda percaya diri dan berwibawa, membuat tubuh terlihat proporsional, menunjukkan kesehatan tubuh, dan membuat letak pakaian di tubuh Anda tampak lebih rapi. Selanjutnya, keuntungan menampilkan sikap tubuh positif ya. Yang pertama adalah tampil menarik, kemudian terkesan percaya diri, letak busana tampak rapi, dan tubuh terlihat proporsional. Gitu ya. Jadi kenapa kok kita itu harus rapi begitu ya? Itu untuk menunjukkan bahwa kita itu profesional di dalam kita bekerja. Kemudian kita bicara terkait dengan formal gesture ya. Jadi ada yang senyum, kemudian kontak mata ya, terbuka menyambut persilakan, mengelilingi ruangan ya dan mendekatkan diri dengan audiens, kemudian juga gerakan harus sesuai dengan pesan, harus mendukung pesan. Yang tidak diperbolehkan ada beberapa. Di sini misalnya kalau teman-teman lihat ya di kolom yang ada cross-nya gitu ya. Kepala ya saat berbicara, kemudian menghela nafas dalam-dalam, ya mengetukkan jari ke meja, kemudian juga diam di tempat. Oke. Dan yang paling penting di sini adalah antusias ya. Harus selalu mau untuk berbicara, latihan berbicara gitu. Oke, saya akan tunjukkan video lain dalam komunikasi. Mohon tunggu sebentar. Oke, ini tentang presentasi, sama seperti public speaking, namun kalau presentasi berarti konteks yang disampaikan juga harus lebih detail. Ya, kita saksikan.
Oke, mungkin ada pertanyaan dari materi yang pertama sebelum saya masuk ke materi yang kedua, lebih singkat tentang public speaking. Silakan mungkin Mbak Moderator, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, giliran saya bertanya ya. Silakan ditulis untuk Anda semua, berarti tips public speaking dan presentasi yang menarik itu apa? Ya, silakan. Saya beri waktu 5 menit. Silakan. Ini ada berapa peserta nih? 119 dikurangi saya sama admin ya. Berarti ada sekitar 100 jawabannya. Silakan bisa ditulis dari materi yang saya berikan tadi apa yang teman-teman dapatkan untuk tips dalam melakukan public speaking dan presentasi. Oke, good. Ya, yang lain silakan. Ada 100 orang harusnya yang menjawab ya. Saya tunggu 5 menit lagi.
Oke, terima kasih untuk yang sudah submit ya. Silakan nanti bisa, saya masih berikan waktu untuk bisa mengumpulkan. Saya akan masuk ke materi yang kedua. Kalau tadi kita lebih kepada public speaking ya. Sekarang kita masuk kepada komunikasi efektif yang sebetulnya hampir sama dengan public speaking. Namun kalau public speaking mungkin suasananya lebih di formal gitu ya. Tapi kalau effective communication dan interpersonal communication skill ini teman-teman bisa melakukan kapan saja. Nah, teman-teman harus sadar dulu apa sih yang dilakukan ya. Kemudian bagaimana cara memandang apa yang diucapkan dan gimana caranya, cara kita mengucapkannya. Ada beberapa yang teman-teman harus pahami bahwa di dunia ini ada orang yang selalu pengen tahu gitu ya, know it all, atau orang-orang yang pasif, yang tidak tahu apa-apa, atau diktator ya, orang-orang yang diktator, orang-orang yang yes people, yang orang-orang yang pokoknya ya tahu, tapi ada orang juga yang no ya, dia selalu ngeyel gitu ya. Oke. Kemudian the grippers ya, orang-orang yang selalu pengen ikut campur seperti itu tuh juga orang-orang yang sebetulnya menjadi tantangan untuk Anda. Nah, sekarang menyampaikan ide kepada orang lain yang pertama adalah apakah pesannya benar-benar bisa dipahami dan diterima dengan baik. Kemudian kita juga merencanakan apa yang akan kita katakan, mengetahui topik, mengenali lawan bicara ya. Kemudian juga berbicara dengan jelas, bahasa tubuh, ya, senyum, postur, dan menggambarkan pesan yang baik. Kemudian kita bicara di sini terkait dengan penghalang komunikasi ya. Yang pertama adalah kita menyadari bahwa ada bias yang ada dan kita harus berusaha untuk menyingkirkan bias tersebut. Kita harus open-minded dan juga objektif ya, bisa menerima masukan dari siapapun. Jangan biarkan mindset negatif ada dalam diri kita, teman-teman. Sehingga yang menjadi hambatan di sini adalah kita harus menghilangkan grogi ya, berpikir negatif, tadi overthinking dan lain sebagainya. Sehingga apa yang perlu dilakukan? Yang pertama adalah linguistik ya, kemampuan bahasa itu tolong dijaga dengan baik. Kemudian juga fisiknya dijaga dengan baik. Memahami culture, budaya setiap orang berbeda-beda, organisasi dan juga interpersonal, kemampuan kita untuk berbicara dengan orang lain itu sangat penting. Selanjutnya kita juga memberi tugas ya, jadi kita merencanakan penugasan, mengkomunikasikan tugas dan selalu menindaklanjuti dengan baik untuk tugas-tugas yang kita delegasikan pada orang lain. Selanjutnya komunikator yang bijak akan nomor satu menjalin hubungan berdasarkan gaya komunikasi orang lain. Yang kedua, menyediakan waktu yang terasa nyaman bagi kedua belah pihak atau lebih. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang cocok dengan gaya orang yang diajak berinteraksi. Kemudian juga memberi perhatian khusus berdasarkan gaya komunikasi seseorang. Jadi tadi perlu diingat yang 5W1H ya. Tadi ada salah satunya adalah W yang who. Jadi siapa yang kita ajak bicara. Selanjutnya tips komunikator yang baik. Yang pertama adalah berkarisma, orang-orang yang berkarisma. Ada yang tahu karisma itu apa by the way? Karisma adalah, bentar saya hitung dulu nih yang submit ada berapa ya. Lima puluh empat orang ya yang submit, berarti yang 50% hilang, nggak tahu di mana. Ya, nah biasakan kalian kalau jadi mahasiswa juga harus aktif ya, harus jelas dalam menjelaskan, proaktif, karena dengan begitu dosen akan ingat Anda. Tapi kalau Anda ditanya pertanyaan nggak pernah jawab, ya kasih tugas tidak mengumpulkan, ya itu jelas orang lain tidak akan ingat Anda. Oke, thank you dia. Karisma itu menarik. Oke.
daya tarik pada diri seorang. Ya, sebentar. Jadi tips komunikator yang pertama itu adalah berkarisma. Jadi kita itu harus melakukan banyak perbuatan baik. Kita sendiri juga harus tadi personal groomingnya harus baik gitu ya. Ada yang tahu grooming apa by the way? Grooming apa? Grooming adalah penampilan. Ya, penampilan itu selalu dijaga untuk menjadi lebih baik. Ya, menjadi ahli yang rendah hati, bisa diandalkan, menjaga kepercayaan, kemudian mendengarkan secara tulus dengan telinga, mata, dan hati tanpa prasangka, menghargai dan mencari kebaikan dalam perbedaan opini serta keragaman, bersedia bernegosiasi dan kompromi, menunjukkan sikap terbuka, berpikir sebelum berbicara, berbicara dengan percaya diri, dan menjadi sosok yang otentik atau tidak dibuat-buat, dan sering-seringlah beri perhatian pada orang lain ya. Jadi itu adalah salah satu kemampuan komunikasi yang juga bisa menjadi public speaking ya. Jadi kalau public speaking itu konsepnya adalah berbicara di dalam situasi yang lebih formal gitu ya. Namun kalau kita ini komunikasi interpersonal, maka itu adalah your daily life ya. Oke, kita masuk ke growth mindset dan fixed mindset. Siapa yang udah pernah mendengar growth mindset atau fixed mindset? Boleh reset? Ada yang bisa menjelaskan apa bedanya growth mindset? Apa bedanya growth mindset dan fixed mindset? Nggak tahu. Oke, saya jelaskan ya. Mungkin saya bisa terjemahkan dalam bahasa Indonesia supaya lebih mudah. Sebentar, saya punya filenya. Nah itu ya, fixed mindset adalah orang-orang yang dia memiliki apa sesuatu yang tidak bisa berubah gitu. Contoh, dulu waktu saya sekolah ya SD, SMP, SMA tuh dulu nilai saya jelek gitu ya. Nah itu menunjukkan bahwa IQ saya biasa-biasa saja gitu. Tapi saya bersyukur, alhamdulillah puji Tuhan, saya terus meningkatkan kompetensi diri saya sehingga saya tidak fix gitu ya. Saya tidak merasa bahwa ya udah aku main ngenetek rasa berkembang gitu enggak. Saya berusaha untuk meningkatkan kompetensi saya ya. Jadi orang yang juga menghindari tantangan, mudah menyerah, menganggap usaha tidak ada gunanya, kemudian tidak mengambil manfaat dari kritik orang lain itu juga boleh. Growth mindset, nah ini yang penting ya teman-teman yang harus dilakukan yang biru. Yang pertama memiliki keyakinan bahwa intelijensi, bakat, dan sifat itu merupakan fungsi yang bisa terus dipelajari. Kemudian menerima tantangan dan bersungguh-sungguh menjalankan, tetap berpandangan ke depan dari kegagalan, kemudian memiliki pandangan positif terhadap usaha yang dilakukan dan menerima nasihat dan belajar dari kritikan yang diterima. Itu adalah fixed mindset dan growth mindset ya. Jadi teman-teman kira-kira siapa yang sekarang masih ada yang di level fixed mindset? Ayo, present coba. Kadang-kadang suka insecure, kadang-kadang suka overthinking gitu ya. Nah, jangan sampai terjadi ya. Jadi teman-teman harus masuk ke growth mindset ya. Orang-orang yang selalu mau untuk belajar sesuatu yang lebih baik ya. Tidak usah minder, tidak usah nangis, tidak usah grogi, but improve yourself continually. Nah, ini tadi kalau fixed mindset itu orang-orang yang menghindari tantangan, mudah menyerah, ya, terancam karena ada orang lain yang lebih sukses, selalu ingin lebih cerdas, ya, tapi sebetulnya tidak, ya. Effort is fruitless, tidak mau berusaha, kemudian tidak menghiraukan feedback, fixed ability, ya, kemampuan yang bisa untuk fix seperti itu, ya, yang menurut Anda cuma yang ngonotok tidak bisa berkembang, nah itu orang-orang yang fix. Growth mindset adalah orang-orang yang selalu bangkit dari kegagalan. Setiap orang pernah gagal. Saya juga pernah gagal, bukan hanya pasti ya. Saya pernah gagal, tapi saya mencoba untuk kontrol diri dan selalu berpikir positif terhadap hidup saya. Jadi teman-teman sekalian,
Ada yang pernah mendengar afirmasi positif? Nah, ini perlu nih. Ada yang tahu afirmasi positif apa? Siapa yang sudah mempraktekkan dalam hidupnya, dalam afirmasi positif? Kalimat positif yang ditujukan pada diri sendiri. Betul. Selva, coba Selva. Kamu tadi pagi, apa yang kamu lakukan untuk diri sendiri? Kamu bilang Mungkin apa? belum sih. Hah? Belum, Belum. nggak bilang apa-apa sama diri sendiri. Nah, bisa jawab tapi tidak diterapkan ya. Nah, itu harus. Oke, saya ke Fatimah, silakan. Fatimah, Fatimah pernah nggak melakukan itu atau tadi pagi kamu sudah menerapkan itu? Mungkin kalau setiap harinya itu misal kadang terasa berat. Nah, nanti kayak saya ini semua akan terlewati kayak will pass gitu. Oke, this too will pass gitu ya. Oke, thank you Fatimah. Oke. Nah, growth mindset itu adalah orang-orang yang selalu bangkit walaupun pernah gagal. Ya, kita semua pasti punya masalah. Bu Ayu juga punya masalah. Ya, tapi mari kita selalu berusaha untuk selalu melangkah, selalu percaya bahwa hari esok lebih baik pada hari ini. Nah, itu dibutuhkan kecerdasan emosi yang sangat baik ya. Kemudian inspirasi yang baik, kemudian challenges, tantangan, menerima kritik, selalu mau belajar dan mengembangkan kemampuan dengan baik. Selanjutnya communication checklist ya. Yang pertama adalah goalnya adalah untuk mengembangkan trust, membangun kepercayaan, harus mau belajar, seek to understand, memahami pandangan orang lain, kemudian juga fokus pada komunikasi pada tujuan, komunikasi sebagai prioritas utama dan handle konflik secara langsung ya, handle konflik secara langsung itu penting sekali. Selanjutnya adalah untuk menjadi pendengar yang efektif. Yang pertama dengarkan dengan empati, singkirkan segala gangguan ya, klarifikasi, jangan langsung menarik kesimpulan, tunjukkan minat melalui ekspresi wajah, tunjukkan bahwa Anda mengikuti pembicaraan dengan angkuhan, jangan menginterupsi dan juga harus ada umpan balik. A good listener, orang-orang yang melihat kepada pembicara, tidak menginterupsi, ya, fokus pada detail, memberi feedback dan lain sebagainya. Ini untuk posisi kaki ya, teman-teman tolong dijaga betul. Kayak gini kalau teman-teman lihat di gambar ini ya semuanya ngantuk, semuanya males karena memang sepertinya terlihat seperti itu ya. Jadi jangan sampai seperti itu, jaga kontak mata dan selalu tersenyum. Selanjutnya, cara untuk membuat pendengar lawan bicara menyukai kita, yang pertama adalah anggaplah diri kita terhormat, karena telah diminta berbicara di hadapan pendengar dan sampaikan perasaan itu. Apresiasi pendengar kita dengan tulus, pada saat yang mungkin sebutkan nama beberapa pendengar. Rendah hati, katakan kita, ya jangan bicara dengan wajah cemberut, jangan kasar, ya tidak boleh bilang, misalnya mohon maaf ada teman yang gendut, terus Anda bilang, endut, itu nggak boleh ya. Atau justru kurus, terus kita bilang, cingkring, nah itu juga nggak boleh ya. Jadi kita tidak boleh untuk mengejek orang lain. Oke, public speaking yang pertama adalah topik presentasinya kita harus tahu ya, topik public speaking apa, tadi yang 5W1H buatnya. Identifikasi why this is important. Kemudian kualifikasi speaker ya, kita berkaitan dengan kualifikasi pembicara. Nah, sekarang selanjutnya adalah memahami pendengar atau audiens. Yang pertama adalah pengetahuan, keahlian, kemudian juga pengalaman, kebutuhan, keinginan, dan juga sasaran. Kita harus tahu itu untuk memahami pendengar atau audiens. Feedback, tetap tenang dan dengarkan kata-kata orang. Pastikan kita memahami masalah dengan baik. Bersikap terbuka pada perbaikan dan perubahan diri. Percayalah bahwa orang yang beri masukan selalu memiliki itikat baik. Jangan bereaksi dengan defensif. Ya, defensif itu merasa bahwa ya aku udah benar gitu ya. Itu nggak bisa. Berterima kasihlah kepada orang yang selalu berikan masukan. Terakhir, must have soft skill yang harus dimiliki semua. Yang pertama adalah time management. Yang kedua adalah negotiation skill, kemampuan negosiasi. Yang ketiga adalah manajemen stres. Yang keempat, creative thinking. Yang kelima, presentation skill. Yang keenam adalah resilient atau ketangguhan. Kalau ada masalah bangkit lagi teman-teman, jangan terlalu lama sedihnya. Ya.
Yang ketujuh adalah asertif, yang kedelapan komunikasi efektif, kemudian yang kesembilan influencing skill ya, cara mempengaruhi, dan yang ke-10 adalah organizational skill ya. Nah, dari soft skill ini kira-kira apa yang teman-teman sudah miliki? Ya, silakan bisa ditulis di chat. Ada 10, berapa yang sudah Anda miliki? Kemudian kita masuk ke sesi pertanyaan dan diskusi. Pengennya di tahun ini. Nanti kita masih orang-orang juga. Kita sudah di sana ada beberapa orang. Ya, silakan. Yang jawab dari tadi hanya Gita, Fatima, Selva, Tri Astuti, yang lain yuk. Ada 100 orang tapi yang jawab cuma sedikit. Oke, Mbak Farah, mungkin kita bisa masuk ke pertanyaan. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Oke, mungkin setelah diberikan materi oleh Ibu Ayu Cornelia ini, sekiranya dari teman-teman yang dari awal atau dari pertengahan tadi sudah, aku pengen bertanya, mungkin bisa ditanyakan kepada Ibu Ayu Cornelia. Mungkin sebelum bertanya, raise hand terlebih dahulu, kemudian memperkenalkan dirinya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, kalau nggak ada, kita tunjuk ya beberapa untuk menyampaikan kesimpulan. Oh, Fatima mau nanya. Kok resen? Iya, Ibu. Oh iya, silakan Mbak. Sebelumnya, perkenalkan Ibu, nama saya Fatima Zahra. Izin bertanya, tadi di bagian tips komunikasi yang baik, ada poin yang bertuliskan menjadi sosok yang otentik atau menjadi dirinya sendiri. Nah, semisalkan ada Master of Ceremony atau moderator itu, dia itu aslinya orangnya introvert gitu. Jadi ketika nanti dia berbicara di depan umum kan dituntut untuk menjadi ekstrovert atau berkomunikasi dengan baik dengan publik gitu. Nah, apakah menjadi sosok yang autentik itu definisi yang secara lengkapnya itu seperti apa ya Ibu? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Fatima. Jadi memang ketika kita itu menjadi sosok autentik itu jelas tidak boleh terpaksa ya. Gitu. Jadi kalau seandainya memang Anda itu di MC moderator diminta untuk menjadi orang yang ekstrovert ya harus berusaha gitu. Jadi kalau menurut saya sebaiknya tidak boleh berbeda Mbak antara asli dengan
perannya. Jadi kalau kayak teman-teman lihat di Instagram tentang saya ya, tentang Ayu Cornelia itu ya kayak gini gitu loh. Saya nggak membuat-buat diri saya gitu. Jadi kalau dibuat-buat nanti akan capek. Nah, sehingga teman-teman perlu berusaha untuk mensinkronkan antara tugas Anda di kenyataan hidup sebenarnya dengan sebagai MC atau moderator. Ya, sebaliknya begitu pula dengan sosial media. Siapa tahu di sini ada yang udah selebgram gitu ya, yang followernya udah kakak atau udah gitu, itu eh, jangan jangan berbeda gitu loh. Asli dengan aslinya, asli dengan Anda harus sama. Mbak Fatima, Sudah Ibu, terima kasih banyak atas jawabannya. silakan Mbak Alifa. Baik, Ibu, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, kira-kira yang sering nggak kita sadari saat public speaking, tapi ternyata hal tersebut itu malah memiliki dampak yang besar dengan audiens dan bagaimana cara kita mengatasi hal tersebut. Terima kasih. Gimana? Sorry Mbak, saya belum nangkep. Kira-kira itu hal-hal kecil seperti apa yang sering kita lakukan di saat public speaking, tapi kita nggak menyadari terkait kesalahan kecil yang Oh kita ya, lakukan. oke. Ya, misalnya garuk-garuk gitu ya, itu. Atau kalau pakai hijab, betulin hijab terus gitu. Terus kalau bapak-bapak itu kadang-kadang betulin celana, gitu ya. Itu juga eh, sesuatu yang atau dasi, ya betulin dasi. Nah itu beberapa hal yang sering sekali dilakukan. Nah itu kita harus kontrol diri Mbak untuk jangan sampai dilakukan. Seperti itu Mbak Alifa. Sama grogi biasanya. Kalau grogi nggak usah pegang mic ya, karena kalau Anda pegang mic, mic-nya akan begini. Kira-kira. Oke? Eh, ingin bertanya satu kali lagi, Bu. Boleh, boleh. Monggo. Biasanya kan saya sering melihat terkait mungkin beberapa pembicara yang menyampaikan materi secara langsung itu kan biasanya sering memegang mic dengan dua tangan. Nah, apakah hal Iya. tersebut juga sebaiknya itu enggak dilakukan dan cukup memegang mic dengan satu tangan atau bagaimana ya, Bu? Oke. That's a good question ya. Tapi kalau saya kadang itu begini, kadang begini gitu. Nggak masalah sih. Gitu ya. Jadi tidak terus salah gitu. Jadi semuanya bisa. Baik, Ibu, terima kasih atas Iya, jawabannya. dengan senang hati, Mbak. Terima kasih. Oke, ada lagi yang lain? Oke, kalau tidak ada saya minta tolong Mbak Ceisa. Unpun mic kemudian dari hari ini. Silakan. Ceisa Ambarwati. Iya, Bu. Kesimpulan dari hari ini ya. Halo, apakah suara saya terdengar? Benar. Ya, Ini iya kesimpulan terdengar. untuk hari ini ya, Bu. Ya. Jadi yang saya tangkap dari hari ini itu eh, cara-cara public speaking agar ngeti apa tidak eh, awalnya cara-cara untuk mengatasi hambatan-hambatan yang biasa terjadi pada saat kita public speaking. Mhm. Jadi dengan cara ya seperti yang Ibu jelaskan tadi, dengan cara dan juga yang seperti dijelaskan teman-teman yang ada di kolom komentar dengan cara kita mempersiapkan materi,
terus menghafal materi, dan percaya diri aja menjadi diri kita sendiri. Seperti itu. Oke, terus apa yang perlu kamu tingkatkan untuk dirimu sendiri? eh Mungkin saya kalau tentang public speaking itu kurang percaya diri dan grogi ya Bu. Seperti sekarang saya juga agak grogi karena kan berbicara di depan umum juga walaupun ini lewat Zoom. Jadi mungkin saya bakal tingkatkan eh, kepercayaan diri saya, lalu lebih lebih menjadi diri sendiri aja sih. Oke, ya, sip. Terima kasih. Ada yang cowok nggak ya? Mas Gigi, boleh? Gigi Wahyu Saputra, apa yang kamu pelajari? Halo Bu, terdengar Halo. suara saya Bu? Iya. Oke Bu, yang saya pelajari hari ini tuh, ya kan tuh tentang public speaking, yang dimana kita harus mengatur cara kita berperilaku, kita apa postur tubuh kita tuh harus dijaga, terus untuk pengucapan sama lisan itu juga harus diucapkan secara terstruktur dan di manajemen yang baik. Terus tadi tuh kalau nggak salah ada yang 10 apa itu ya Bu, kayak manajemen itu ya Bu? Yang mana? Yang time management, stress management sama red yang itu tadi Bu, yang 10 jenis itu tadi Bu. Yang materi Oh, pertama atau kedua? yang kedua Bu, ya. Oh, sebentar, saya buka dulu ya. Ah, Oh, yang ini. ya yang soft apa Yang 10 terakhir ya, soft soft skill. skill ya. Oh, iya, iya. Ya, Oke. Heeh. ya jadi tuh kita kayak harus punya beberapa dari 10 soft soft skill Iya, tersebut, kalau entah bisa itu time sepuluh manage. sepuluhnya. Ya. Kamu udah berapa, Mas? Kalau saya sendiri baru kemungkinan dua sih Bu, kayak time management sama negosiasi. Nah untuk time Mm-mm. management itu saya lebih seringnya kayak bagi waktu, tahu harus ngapain nanti hari ini mau ngapain aja udah tahu, udah terbagi. Terus yang negosiasi itu karena sering sering main Facebook ya Bu, jadi ya marketplace marketplace gitu Bu, jadi kayak cari cari Hmm. barang-barang gitu Bu. Heeh. Oke. Mungkin Oke, itu Bu, sip. cukup dari saya. Jadi kamu kamu perlu mengupgrade berapa lagi? Kalau bisa sih lebih dari dua mungkin enam sih Bu. Enam kalau nggak 10 sih Bu. Ya, harus ditingkatkan terus ya. Jadi 10 Iya, ya. Oke. iya Bu. Good, thank you. Ya Bu, terima kasih Bu. Sama-sama dengan senang hati. Oke. Begitu mungkin dari Mbak Farah ada, oh itu ada yang tanya lewat chat ya. Mbak Selva. Sebentar. Mau bertanya kalau kita sudah berada di mana tapi tiba-tiba demam panggung tergrogi, sedangkan kita harus kembali berbicara itu menenangkan diri bagaimana? Oke. Iya, jadi udah di depan panggung ternyata grogi gitu ya. Nah, itu yang pertama adalah positive mindset teman-teman dulu ya, bahwa kita tuh dilihat oleh orang banyak. Semua orang tuh melihat kita. Jadi kalau Anda itu istilahnya fail gitu ya, Anda ngomongnya nggak jelas, penampilannya juga nggak jelas, topik yang disampaikan nggak menarik, ya jelas orang akan nggak tertarik pada Anda gitu. Jadi kalau saya kok usul, mari kita untuk lebih apa namanya, lebih tekankan lagi untuk cara kita dalam berkomunikasi dengan baik sehingga ketika di depan itu Anda fokus. Nah, untuk menjadi MC dan moderator itu sebetulnya easy tipsnya adalah ditulis di kertas, Mbak. Ya, jadi kayak semacam dibuat cue card gitu. Apa saja yang mau dituliskan di situ. Itu adalah salah satu hal yang bisa membuat kita lebih mudah untuk tidak lupa. Mungkin begitu, Mbak Selva, sudah terjawab? Ya. Makasih dengan senang hati. Terus Mbak Dia Ayu. Tips atau langkah penting yang harus dilakukan untuk bisa bergabung menjadi penyiar radio. Oke. Mbak Dia, dulu saya tuh juga tidak pernah belajar jadi penyiar radio gitu ya. Tapi saya bersyukur ternyata saya memiliki kemampuan kompetensi dalam berkomunikasi yang ya saya bersyukur alhamdulillah puji Tuhan cukup baik gitu ya.
Sehingga kalau pertanyaannya gimana caranya, pertama adalah melatih suara olah vokal ya ketika berbicara. Kemudian imajinasi, karena kan kalau kita di radio itu nggak lihat siapa-siapa gitu loh kan. Nah, jadi teman-teman harus sangat apa namanya, sangat lancar di situ dalam berkomunikasi dengan semua orang walaupun tidak melihat. Jadi yang pertama latihan dulu, atau kalau memang mau Anda pede dengan suara Anda, ya monggo Anda bisa langsung daftar aja. Kan banyak di Jogja, banyak tuh penyiar apa radio-radio yang masih ada ya, kayak Suara Gama, eh, apalagi ya, banyak kok, Unisi, apalah gitu. Jadi silakan teman-teman bisa mencoba. Karena saya dulu mulai karir saya yang pertama tuh seperti itu, ya. Oke, terima kasih. Yang lain monggo. Oke, silakan Mas Adi, boleh mau di chat atau mau ngobrol di. Oh, ini udah ada di chat ya. Saya pindah ke everyone ya, jadi orang lain bisa melihat ya. Jangan di direct chat. Ya, oke, nggak apa-apa, saya bantu pindahkan. Permisi Ibu, izin bertanya. Merujuk materi pertama, jika saat kita beri sambutan untuk memberi materi di lingkungan masyarakat, kemudian saat penyampaian itu beberapa audiens tidak kondusif berbicara sendiri gitu ya. Oke, kalau kita jadi MC, kita tidak bisa untuk menegur orang untuk diem gitu ya. Tapi kalau kayak saya sebagai narasumber, saya sebagai motivator atau saya sebagai trainer, saya punya hak untuk menegur. Nah, menegurnya itu biasanya saya lakukan dengan bertanya Mas Tio gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak kemarin saya ngisi PLN Insurance gitu ya, terus saya tanya, kalau teman-teman ketika menjadi penerima telepon itu apa yang menjadi kendala untuk Anda ketika bekerja? Ketika teman-teman menjadi customer service, kendala apa yang dilakukan dan lain sebagainya. Gitu. Jadi itu yang membuat kita semua untuk bisa apa namanya, membuat audiens kita itu kondusif. Karena memang kita, kalau kita tidak menarik maka orang nggak akan dengerin Mas Tio, itu pasti gitu kan. Jadi kita harus harus menarik gitu, membuat mereka untuk mau mendengarkan. Gitu, J? Siap. Ada lagi. Oke? Kalau tidak ada, saya serahkan ke Mbak Farah untuk closing. Mungkin kita bisa foto dulu ya untuk sebagai kenang-kenangan. Dan saya doakan teman-teman segera lulus ya kuliahnya dan segera bekerja mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Dan seperti yang mungkin teman-teman tahu bahwa untuk bersaing di dunia pekerjaan itu sangat challenging, saya nggak bilang sulit ya. Maka teman-teman tolong untuk ditingkatkan kompetensi masing-masing dan selalu berpikir positif. Sabar ya dalam menjalani proses ketika Anda nanti harus bekerja. Terima kasih, saya tutup. Nanti bilang cakep ya. Oke, ke Jogja beli bakpia. Cakep. Administrasi perkantoran UNY luar biasa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih, saya serahkan ke Mbak Farah kembali. Oke, terima kasih kepada Ibu Ayu Purnena yang sudah menyampaikan materinya yang luar biasa tentang public speaking, bagaimana kita mempersiapkan materi hingga kita mengontrol audiens untuk mengikuti apa yang kita inginkan dari efek yang kita sampaikan. Jadi rangkuman garis besar dari materi ini adalah bagaimana kita bisa menjadi komunikator yang baik dengan tips-tips yang telah diberikan oleh Bu Ayu Purnena. Kemudian kita harus mengembangkan mindset, tidak hanya tetap gitu mindsetnya, harus mau berkembang. Kemudian bagaimana cara untuk membuat audiens itu menyukai kita hingga mengenai soft skill, ada 10 kemampuan yang perlu kita miliki untuk terutama di public speaking ini. Terima kasih kepada Ibu Ayu Purnena yang sudah menyampaikan materinya yang luar biasa kepada kita semua. Semoga kita bisa mengambil dan memahami serta mengamalkan materi yang sudah dijelaskan tadi dengan baik untuk masa yang akan datang. Amin. Mungkin selanjutnya kita memasuki acara yang selanjutnya, yaitu penutup dan dokumentasi. Bagi teman-teman yang tadi yang belum on cam, silahkan on cam untuk mengambil dokumentasi. Kita mulai dari slide pertama ya teman-teman.
Sebentar teman-teman, ada kendala. Oke, slide pertama, 1, 2, 3. Gitu. Teman-teman, ini ada masalah agak lama ya. Yang slide pertama dulu ya, diulangi 1, 2. Dicek dulu Mbak Farah apakah sudah tersimpan. Sebentar ya Ibu, ini baru dicek apakah sudah Oke, tersimpan. ya silakan. Sudah siap teman-teman, ini sudah bisa dimulai. Dari slide pertama ya, mohon maaf. 1, 2, 3. Lanjut slide kedua ya teman-teman. 1, 2, 3. Slide 2. Lanjut ke slide 3 ya teman-teman. 1, 2, 3. Lanjut slide keempat teman-teman. 1, 2, 3. Lanjut slide terakhir. Slide 5. 1, 2, 3. Oke, mungkin cukup sekian sesi dokumentasi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bu Ayu Cornelia atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kita semua. Semoga kita dapat memahami dan mengamalkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ayu Cornelia. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Cuci tangan sampai bersih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Saya Jin Liv ya. Terima kasih, selamat siang. Have a nice weekend. Bye. Bye.